Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Marilah di tempat yang mulia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena iman dan takwa inilah yang akan mampu menghantarkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tawadu adalah menempatkan diri kita lebih rendah daripada orang lain. Hal ini guna mengubur sifat sombong yang kerap kali bergelora dalam diri kita. Tawadu penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun kepada seluruh makhluk ciptaannya, termasuk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Lawan daripada tawadu adalah sombong. Sombong pangkal berbagai macam sifat-sifat tercela. Kita tentu hafal betul bagaimana kisah iblis menolak bersujud dalam rangka menghormati Nabi Adam alaihi salam. Itu tidak lain karena kesombongan dan keangkuhannya. Mengapa? Karena iblis merasa lebih baik. Iblis merasa lebih mulia karena ia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah juga berpendapat, man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillah fahuwa mutakabbir. Barang siapa yang merasa lebih baik dari makhluk Allah lainnya, maka dia adalah orang yang sombong. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, oleh karenanya kita harus meyakini bahwa orang lain itu lebih baik daripada kita. Jika dalam pandangan mata kita ternyata terlihat keburukan, kejelekan, bahkan penuh dengan dosa, kita tidak boleh menganggap keseluruhannya yang demikian. Karena setiap manusia pasti memiliki sisi baik dan positifnya. Sehingga Imam Al-Ghazali memberikan tips bagaimana kita menggunakan kacamata tawadu dalam melihat siapa saja, entah anak kecil, orang tua, orang bodoh, bahkan orang kafir sekalipun. Ketika kita berjumpa dengan anak kecil, tentu anak kecil belum dihukumi taklif, belum mukallaf, sehingga tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita sehari-hari tidak lepas dengan bermaksiat kepada Allah. Dengan begitu, kita tidak perlu ragu lagi bahwa anak kecil itu lebih baik daripada kita. Ketika kita berjumpa dengan orang yang lebih tua daripada kita, seyogyanya juga kita pandang lebih baik daripada kita. Sebab mereka lebih dahulu daripada kita, lebih banyak beribadah kepada Allah daripada kita. Karenanya tidak ada halangan bagi kita untuk meyakini bahwa mereka lebih baik daripada kita. Begitu juga
ketika kita berjumpa dengan orang yang tampak, mohon maaf, bodoh, kita juga harus berbaik sangka kepada mereka. Sebab jikapun mereka melakukan maksiat, jikalaupun mereka berbuat dosa, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tentu karena didasari ketidaktahuan dan kebodohannya. Sebenarnya kita bermaksiat, melakukan dosa, meskipun kita tahu bahwa itu salah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terhadap orang kafir pun kita tidak boleh merasa lebih baik dari mereka. Karena apa? Bisa jadi suatu saat mengakhiri atau mendekati akhir hidupnya, mereka mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian mengucapkan syahadat dan wafatnya dengan membawa keimanan dan keislaman. Hal yang demikian bukanlah hal yang mustahil dan memang banyak terjadi. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dengan keyakinan-keyakinan tersebut diharapkan menumbuhkan perasaan dalam diri kita bahwa kita tidak lebih baik daripada orang lain, sehingga kita akan berusaha terus untuk memperbaiki diri, berintrospeksi diri, mencari kesalahan-kesalahan diri kita untuk dibenahi dan tidak mengulangi kembali. Kita pun juga tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, mencari aib-aibnya orang lain, tapi justru kita mencari kebaikannya, mencari kemaslahatannya untuk kita tiru, kita contoh dan kita telah. Oleh karena itu penting bagi kita menerapkan sifat tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Karena tawadhu adalah salah satu hamba Allah yang utama. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba utama Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila ada orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Imam Abu Ishaq As-Sa'labi di dalam kitabnya Al-Kashfu wal Bayan di Tafsiril Quran menjelaskan bahwa hamba utama yang dimaksud ayat di atas adalah orang tawadhu, orang yang rendah diri. Bahkan jika ada orang yang menasihati, ada orang yang mengkritiknya dengan kata-kata yang membuatnya dia tidak nyaman, mereka akan tetap menjawab dengan doa-doa keselamatan dan kebaikan. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, at-tawadhu min akhlaqil anbiya wat takaburu min akhlaqil kuffari wal furu'ina atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu, rendah hati, merupakan bagian daripada akhlaknya para nabi. Sedangkan sombong ada akhlaknya orang-orang kafir dan para Firaun. Oleh karena itu, dengan bertawadhu, sesungguhnya kita telah mengikuti dan menjalankan salah satu daripada akhlaknya para nabi. Semoga kita senantiasa bisa menjalankan sifat tawadhu. Meskipun mungkin akan terasa berat, sulit diterapkan karena berbagai macam hal, namun sikap tawadhu haruslah kita latih, haruslah kita coba sedikit demi sedikit. Insya Allah kita akan terbiasa untuk bersikap tawadhu. Semoga Allah selalu meridhoi dan merahmati langkah dan tujuan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش المسلمين وسائر الموحدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر